adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Minggu 17 Desember 2023, hari Minggu Advent ketiga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, Engkau membarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui. Sebab Dialah Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 1, 6-8, 19-28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus menjawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka dari kasihnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi David. Romo, saya ingin bertanya, saya masih belum mengerti sebenarnya Yohanes Pembaptis itu dia itu siapa sih Romo? Selamat pagi para pirsawan, selamat pagi David. Sekarang saya tanya dulu, sebelum menjawab pertanyaan, siapakah kamu? David, siapakah David? Siapa coba kau tanya? Kamu perfect seminaria? Bukan. Kamu tinggal di mana? Oke. Jadi kamu guru seminari? Bukan. Siapa? Seorang seminaris. Seorang seminaris itu siapa toh? Seorang siswa yang di seminari. Lalu apa itu seminari?
jadi tempat persembahyan calon imam. Jadi kira-kira arahnya ke depan begitu ya, Dev? Ya tuh? Arahnya ke situ toh. Nah, sekarang kita menjawab Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sudah punya konsep. Jadi, untuk mewartakan kabar gembira, aku ataupun kamu harus menjadi dirimu sendiri dulu. Ya. Apa yang mau kamu jual? Apakah kamu tukang tahu tempe? Yang dijual tahu tempe. Apakah kamu jualan ayam goreng? Bahannya ayam goreng. Jadi jangan ditanyakan, orang bertanya, Pak, aku membeli ayam goreng, maaf ya di sebelah ya. Aku hanya jualan ayam goreng hanya ya di YouTube saja. Tapi de facto nggak ada. Ya kan? Nah, jadi Yohanes Pembaptis tahu dirinya sendiri. Bahwa dia dipersiapkan. Nah, bagaimana persiapannya? Nah, orang lain yang melihat dia. Yohanes adalah seorang yang boleh katakan menutup, secara gerejani ya, menutup perjanjian lama dan membuka perjanjian baru. Dia adalah orang-orang lama yang mengikuti cara hidup. Orang-orang yang menantikan kedatangan Yesus. Dan orang-orang ini adalah yang disebut dengan kelompok Anawim. Orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupannya mereka merasa ditindas oleh sesamanya. Maka kalau berbicara tentang kemanusiaan itu, mereka tidak punya harapan. Karena itu mereka mempunyai gagasan, hanya Tuhan yang bisa membantu saya. Ya, itulah kekuatan iman. Dan kekuatan iman itu sudah ada pada diri ayahnya, Zakaria itu. Dan ibunya Elizabeth. Maka paling kurang dia sebagai seorang anak ya, imam, dia dibekali oleh orang tuanya tentang nilai-nilai hidup, kebenaran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga refleksi diri yang mendalam. Itulah Yohanes. Maka warta yang disampaikan adalah luruskanlah jalan Tuhan. Maksudnya apa luruskan jalan Tuhan? Buka jalan, buka hatimu kepada Tuhan. Ya? Maka bagi orang yang bisa menerima sabda itu adalah sukacita. Karena itu kita memasuki dalam minggu Advent ketiga ini. Minggu yang disebut Gaudete alias sukacita. Sukacita kenapa? Kita sudah bisa mempunyai seorang pemimpin yang baru yang akan meluruskan hal-hal yang bengkok. Nah, hal-hal bengkok itu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Kolusi, nepotisme. Itu ramai sekali di dalam situasi Yohanes Pembaptis. Maka tidak melahirkan damai sejahtera. Melahirkan persaingan yang tidak bagus. Melahirkan peperangan, iri hati, dengki. Karena segala tindakan itu tidak melahirkan cinta kasih dan tidak melahirkan keadilan. Dan itu merupakan apa ya? Beban yang berat pada orang-orang pada masa itu. Nah, dengan kehadiran Yohanes Pembaptis ada rasa sukacita. Maka kalau kita melihat sukacita itu ada suatu situasi atau perasaan puas. Ya. Contohnya dalam Mazmur 8, ya, pemazmur mengungkapkan kegembiraan dan sukacitanya apa? Menyadari bahwa dia sebagai makhluk ciptaan yang diberikan oleh Tuhan begitu banyak anugerah. Ya. Lalu juga ada sukacita merasa seperti Mazmur 23 itu. Tuhanlah gembalaku. Punya kekuatan di sana. Sehingga apapun yang terjadi dengan diriku, karena Tuhan selalu berada di sampingku,
aku merasa bahwa aku dibentenginnya itulah sukacita. Maka minggu sukacita Gaudete, di mana parsut juga warna liturgi menjadi merah jambu ya. Seperti itu. Nah, kembali kepada tadi Injil Yohanes tentang Yohanes itu. Dia membuka pintu. Ya. Dan pintu dibuka itu orang melihat arahnya mau kemana. Arahnya satu, meluruskan jalan Tuhan. Ya. Lalu pada saat dia membuka atau meluruskan jalan Tuhan, terjadi kritik-kritik. Kau bilang, kau bukan Elia, tapi kenapa kau baptis? Ya. Apa wewenangmu? Tidak, dia bilang, aku ini hanya membaptis untuk pertobatan. Kenapa Yohanes Pembaptis rupanya diberi karunia bisa melihat hati orang, menangkap orang-orang yang tidak beres. Maka dia langsung mengkritik ke sana. Tunjuk kau tidak beres. Kau begini, ayo perbaiki dirimu. Itu sama seperti seorang guru kepada murid-muridnya. Kau tidak beres, guru tidak tinggal diam. Dia harus memberitahukan. Sama seperti para gembala, pastor-pastor. Dia tidak tinggal diam kepada umatnya yang bengkok-bengkok itu. Tetapi dia sendiri harus juga tidak bengkok. Yang dia sendiri bengkok, meluruskan orang aja di bengkok juga yang lain. Ya, maka itu kembali pada tadi. Yohanes sudah menjadi dirinya sendiri. Maka dia tahu diri. Nah, bagaimana urusan dengan Yesus? Dia katakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi nanti ada orang yang dimana aku membuka tali kasutnya pun aku tidak mampu. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, situlah kau pergi. Jadi, tadi sudah dikatakan Yohanes Pembaptis sudah jadi diri sendiri. Dia tidak repot kalau orang lain meninggalkan dia. Karena dia sudah jadi dirinya sendiri. Dia sebagai alat perdamaian itu. Ya. Maka dia setelah dia mewartakan, mengkritisi orang, dia penuh dengan sukacita. Nah, kita dalam minggu ini, kita diajak untuk melihat kembali langkah-langkah dan tahapan-tahapan iman kita. Apakah kita jujur pada dirinya sendiri? Karena jangan lupa, siapapun yang punya uang, siapapun yang punya kuasa, kalau Tuhan ambil, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada artinya. Uang begitu banyak, kuasa yang besar. Ya, mungkin ketika kita hidup kita bisa bermegah-megah, tetapi ada waktunya di mana kita akan tunduk kepada Sang Pencipta. Dalam apa? Kejujuran tadi. Maka dalam minggu ketiga ini banyak di mana-mana di seluruh gereja nih sakramen tobat. Ya, supaya kita melihat kembali langkah-langkah kita untuk menyambut Yesus yang membawa sukacita. Apa sih yang diwatakan oleh Yesus dalam sukacita itu? Aku datang sebagai juru selamat. Aku akan menyelamatkan engkau. Maka cinta, kasih, dan keadilan akan kamu dapatkan. Sehingga kamu tidak perlu berbeban. Mari kita bersukacita. Nah, itu minggu ketiga Advent ini. Ya. Karena itu ditampilkan tokoh-tokoh tadi antara Yohanes Pembaptis. Yang kedua tokoh yang utama adalah Yesus. Ya. Yang menjadi fokus dari seluruh sejarah keselamatan. Di mana Yohanes menangkap tanda-tanda kehadiran Yesus, melihat pribadi Yesus yang luar biasa, yang akan memberi kepada kita semangat untuk selalu memperbaiki diri. Ya, maka dalam minggu ketiga ini, ayo kita punya semangat memperbaiki diri, reparasi, refleksi. Maka banyak rekoleksi, pengakuan, perbaikan diri. Sehingga pada saat Natal, bukan hanya baju kita yang bagus, tapi hati kita juga yang bagus, ya. Sehingga dengan demikian, kita boleh bersukacita. Selamat memasuki minggu ketiga Advent, minggu Gaudete. Selamat mempersiapkan diri menyongsong hari Natal. Ya. Juga menyongsong hari kita esok. Kita tidak tahu kapan kita
dipanggil pulang selama-lamanya. Ya, tetapi dengan rumusan-rumusan yang diberikan oleh gereja, kita diarahkan. Seperti Yohanes Pembaptis mengarahkan setiap orang, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Ya, dan kita kenal diri kita sendiri dengan segala kekurangan-kekurangan kita yang kita perbaiki dalam sakramen tobat. Dan kita tidak usah menunjuk orang lain, tunjuk diri kita sendiri. Perbaiki diri, bertanya apakah Anda mempunyai kepuasan diri sendiri? Apakah Anda bahagia? Apakah Anda merasakan sukacita? Dan kalau Anda merasakan sukacita, maka aura sukacita juga akan hadir dalam diri kita di mana kita hadir dalam kegembiraan. Selamat bagi keluarga yang sedang mempersiapkan Natal. Sibuk ya ibu-ibu ya. Sekarang tinggal beli-beli roti kue itu ada uang. Dulu semuanya buat-buat menghiasi hiasan Natal. Apalagi pada tahun Desember ini nih, 24 Desember itu masih Minggu Advent. Pagi, sore kita sudah mulai masuk malam Natal. Selamat, Tuhan memberkati.